Bab 576, Hadiah Jurus Pembunuh. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bunuh. Sialan, Raja Binatang Buas lainnya. Di padang pasir yang luas, hawa panas di udara mendistorsi penglihatan seseorang, saat cacing pasir merangkak keluar dari bawah medan pasir kemasan. Para Master Gu menduduki area kecil gundukan pasir, mati-matian mempertahankan diri. Ini adalah lantai 7 gedung 88 yang sejati. Ronde ke-89. Setiap ronde adalah area yang sama sekali baru, diisi dengan segala macam ujian. Raja Binatang Buas Cacing Pasir memasuki pertempuran, menyebabkan riak terbentuk di pertahanan para Master Gu. Tunggu, hanya 45 menit lagi dan kita akan melewati ronde ini. Jenderal Pedang Tunggal Pan Ping berteriak saat dia mencoba meningkatkan moral. Dia adalah Master Gu Iblis yang telah bergabung dengan suku Hei untuk menjadi tetua eksternal mereka. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang hebat, tetapi ronde ini difokuskan pada pertahanan. Para penantang harus tetap berada di gundukan tanah yang ditentukan selama 12 jam, menghadapi serangan cacing pasir dalam gelombang. Tidak seperti Dewa Gu, manusia biasa memiliki kekuatan terbatas, jadi akan lebih baik jika lebih banyak orang yang menantang ronde tersebut. Namun, kata-kata Pan Ping tidak banyak berpengaruh. Sekarang, ada kerugian besar bagi para Master Gu, mereka semua lelah dan mencapai batas mereka. Sial, Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana kita akan bertahan hidup? Si jenggot besar menyeka darah dan keringat di wajahnya sambil berteriak. Tidak ada yang tahu nama aslinya, karena janggutnya sangat tebal, dia hanya dipanggil, si jenggot besar. Di ronde-ronde sebelumnya, dia telah melewati ronde ke-18 lantai 6, sehingga menjadi sedikit terkenal dari latar belakangnya yang sebelumnya tidak diketahui. Dia awalnya adalah Master Gu peringkat 2, sama biasa-biasa saja seperti kerikil di Istana Suci, umpan sejati, tetapi karena hadiah untuk menyelesaikan ronde tersebut, dia naik ke alam peringkat 3. Berbeda ketika seorang Master Gu menjadi peringkat 3. Peringkat 2 adalah umum, peringkat 3 jarang, mereka kebanyakan adalah tetua. Ketika si jenggot besar mencapai peringkat 3, situasinya membaik, dan esensi purba berkualitas tinggi miliknya menyebabkan kekuatan tempurnya melonjak, yang memungkinkannya memperoleh lebih banyak hadiah pertempuran. Tidak hanya itu, banyak suku berukuran sedang memberinya tawaran untuk bergabung, suku-suku kecil tidak mampu memiliki sesepuh eksternal sementara suku-suku besar tidak membutuhkannya. Ini adalah ronde ke-89, jika kita berhasil melewatinya, hadiahnya akan mengejutkan. Orang-orang seperti kita tidak akan mendapatkannya, tetapi hadiah untuk misi ini akan memungkinkanku memperoleh 2 Gu peringkat 3. Si jenggot besar memikirkan hal ini dan hatinya terbakar oleh hasrat. Saat dia bertarung, dia melihat para petinggi di puncak bukit pasir. Merekalah yang mengirimkan misi ini, mengumpulkan 1000 Master Gu untuk melewati babak sulit ini. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya itu menyerbu ke garis pertahanan, terlibat dalam pertempuran sengit. Cahaya keemasan, hujan anak panah, api, segala macam serangan dilepaskan pada Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya itu, tetapi tubuh Raja Binatang itu bersinar dengan kilau kuning, karena pertahanannya meningkat dan memblokir serangan-serangan ini dengan mudah. Ia menggeram terus-menerus, saat ia menciptakan badai sambil menerobos masuk ke wilayah orang-orang. Chang Biao berdiri di gundukan tanah, mengerutkan kening. Situasinya sedikit di luar kendali. Ia berkata, Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini memiliki Gu baju besi emas peringkat 5, jika kita membiarkannya terus mengamuk, pertahanan kita akan runtuh. Sekarang, ini adalah Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya yang ke-9. Menurut cacing Gu pada Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya itu, kekuatan pertempuran mereka berbeda. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini relatif bermasalah karena memiliki Gu pertahanan yang berkualitas baik di dalamnya, tetapi ia tidak memiliki serangan area efek yang kuat. Dalam situasi seperti itu, biasanya para ahli Gu Master akan memilih untuk menyerangnya sendiri karena itulah satu-satunya cara untuk melukainya. Bagaimanapun, prajurit melawan prajurit dan jenderal melawan jenderal. Chang Biao juga memiliki niat ini. Ma Yingjie yang berdiri di sampingnya berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan melakukannya. Tidak ada yang keberatan. Selama kemunculan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, semua orang bergantian menyerang, inilah yang mereka sepakati, dan menurut perintah, giliran Ma Yingjie.
Dia memang Ma Yingjie yang sangat terkenal, ketika dia menyerang secara langsung, dia memimpin kelompok Pegasus dan dengan mudah menghalangi Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, menstabilkan situasi. Ma Zun muda benar-benar mengesankan. Di atas bukit pasir, semua orang memuji. Saudara Chang, apa pendapatmu tentang Ma Yingjie? Pan Ping diam-diam bertanya dengan mengirimkan suaranya. Ma Yingjie dulunya adalah pemimpin suku muda suku Ma, gurunya adalah Ma Zun dan setelah suku Ma gagal, Hei Loulan memaksa mereka untuk menyerah yang menyebabkan suku Ma saat ini menjadi lemah, hanya menjadi suku berukuran sedang. Chang Biao tahu apa yang dikatakan Pan Ping, dia ingin merekrut Ma Yingjie untuk menjadi anggota Aliansi Pembunuh Serigala. Aliansi Pembunuh Serigala adalah organisasi rahasia untuk menghadapi Fang Yuan. Setelah warisan Pan Ping direbut oleh Fang Yuan di puncak Xingjiu, dia merasakan kebencian yang amat sangat dalam dan ingin membalas dendam. Chang Biao menyimpan dendam karena Chang San Yin telah mengambil istrinya, itu benar-benar tidak dapat didamaikan. Fang Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa, ia dapat bertarung dengan Hei Loulan. Meskipun Pan Ping dan Chang Biao telah memperoleh banyak keuntungan di bangunan 88 yang sejati dan memperoleh banyak hadiah, keduanya kini berada di tahap puncak peringkat 4, peluang keberhasilan mereka dalam menghadapi Fang Yuan sangat kecil, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak bantuan. Melihat Chang Biao terdiam, Pan Ping melanjutkan, suku Ma kalah telak karena Chang San Yin. Guru Ma Yingjie, Ma Zun, juga dibunuh olehnya, ia dan Chang San Yin juga memiliki dendam yang besar. Namun Chang Biao menggelengkan kepalanya, menyampaikan, tidak, Ma Yingjie adalah orang yang sangat bertekad, tetapi ia juga seorang pemimpin yang hebat. Menurut pendapatku, ia telah mengerahkan seluruh upayanya pada sukunya sekarang, mencoba menghidupkan kembali suku Ma yang sekarat, ia tidak akan menentang Raja Serigala jika tujuannya adalah ini. Bahkan, ia mungkin mencoba memperbaiki hubungan mereka. Raja Serigala memiliki kekuatan yang sangat besar, keuntungan terbesar kami adalah bahwa kami adalah organisasi rahasia, kami tidak dapat merekrut orang secara sembarangan, jika tidak, kami akan mengekspos diri kami sendiri. Pan Ping tidak mau menyerah, ia terus mendesak, Saudara Chang, bagaimana mungkin kita sebagai orang yang berprestasi tinggi begitu khawatir? Chang San Yin adalah bajingan, ia memiliki banyak serigala untuk membelanya, di masa depan ketika kita bertarung, kekuatan kita mungkin terkuras oleh kelompok serigala. Jangan lupakan pencapaian tinggi orang ini di jalur kekuatan. Ma Yingjie mengendalikan kelompok kuda, ia sekarang disebut Little Ma Zun, ia memiliki bakat untuk menjadi master perbudakan, kita membutuhkan ahli seperti itu untuk menghadapi kelompok serigala. Chang Biao menatap Pan Ping, merasa tidak senang. Pan Ping adalah seorang Gu Master yang jahat, ia disebut Jenderal Pedang Tunggal, ia bertindak tanpa hambatan dan berani serta kejam. Ini adalah kebodohan dan kecerobohan menurut pendapat Chang Biao, ia tidak dapat mencapai apapun dalam hidup. Sebenarnya, Pan Ping juga tidak senang, ia merasa bahwa Chang Biao terlalu dibatasi, ia terlalu banyak khawatir dan bukan pahlawan sejati. Inilah perbedaan dalam kepribadian mereka. Chang Biao pandai bertahan, saat itu ketika berkomplot melawan Chang San Yin, dia menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Dia juga mencintai reputasinya, setelah bertahun-tahun, dia tidak berani mengakui putranya Chang Jiyu. Sedangkan untuk Pan Ping, dari kontes Istana Kekaisaran ketika dia menantang pasukan dan maju dalam pertempuran, orang bisa melihat kepribadiannya. Namun terlepas dari perbedaan mereka, baik Pan Ping maupun Chang Biao, mereka dapat saling bertoleransi karena mereka mengerti dengan jelas bahwa Raja Serigala bukanlah seseorang yang dapat mereka hadapi sendirian. Pan Ping berasal dari jalur iblis, bagaimana dia bisa memahami pikiran kita, karakter jalur lurus. Dia ingin menerima Ma Yingjie. Angan-angan, saat kita memberitahunya tentang aliansi pembunuh serigala, kita mungkin akan dikhianati olehnya di detik berikutnya, untuk memohon kepada Raja Serigala. Bagaimana aku bisa meyakinkannya? Chang Biao mendesah dalam hatinya. Namun dia sangat jenaka, dia langsung punya rencana. Dia menyampaikan, Saudara Pan, Chang San Yin membunuh Ma Zun, tapi jangan lupa, siapa yang membunuh ayah Ma Yingjie? Pan Ping tertegun, dia linglung. Ma Sang Feng akhirnya dibunuh oleh Pan Ping selama pertempuran yang kacau, karena itu, dia membuat prestasi besar dan diberi banyak hadiah. Prestasi pertempuran saat itu menjadi kendala terbesarnya dalam membalas dendam sekarang,
ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Pan Ping. Namun, Pan Ping adalah orang yang keras kepala. Ia berkata, memang benar aku membunuh ayahnya, tetapi itu karena pertarungan antara dua pasukan. Kami bertempur untuk tuan kami masing-masing. Karena saudara Chang merasa bahwa Ma Yingjie sangat peduli dengan sukunya, aku akan percaya pada keputusan ini. Kalau begitu, jika kita menggunakan ini sebagai dasar dan menganggap bahwa Raja Serigala adalah rintangan terbesar bagi Ma Yingjie ketika ia ingin memulihkan sukunya, bukankah itu yang terbaik? Begitu ia mengatakan itu, Chang Biao tercengang kali ini. Ia menatap Pan Ping, sambil berpikir, orang bijak mungkin memiliki saat-saat bodoh, sementara orang bodoh mungkin memiliki saat-saat cemerlang. Tak disangka, Pan Ping ini akan memiliki bantahan yang cerdas untuk sekali ini. Seketika, pikirannya bekerja cepat saat ia menilai, memang, ada kemungkinan seperti itu. Kelemahan Ma Yingjie adalah suku Ma. Namun, bagaimana kita bisa merencanakan ini agar Ma Yingjie mau bergabung dengan aliansi pembunuh serigala? Chang Biao memikirkan hal ini dan mendapat ide. Ia teringat pada detail kecil yang pernah didengarnya sebelumnya. Tatapannya beralih ke garis pertahanan kiri. Ada seorang Master Gu muda peringkat 2 di sana. Dia adalah Ma Hongyun. Dia awalnya adalah pelayan Ma Yingjie sebelumnya, tetapi sekarang dia adalah salah satu ajudan Ma Yingjie yang paling terpercaya. Belum lama ini, Raja Serigala memburu kelompok binatang buas kepala bumi dan Ma Hongyun berhasil melarikan diri dengan selamat. Dia memperoleh sejumlah besar keuntungan pertempuran dan menyumbangkannya ke suku Ma, menyebabkan Ma Yingjie menghadiahinya 3 gu relik tembaga hijau atas kesetiaannya. Dia bahkan mengembalikan semua cacing gu yang disumbangkan, yang memungkinkan Ma Hongyun untuk menyimpannya. Keberuntungan pemuda ini tidak buruk. Dia berhasil pergi sebelum Master Gu suku Chang dan suku Ge memasuki medan perang. Gu relik tembaga hijau juga sangat berharga. Setelah suku Ma melemah, moral mereka rendah dan Ma Yingjie menggunakan gu relik tembaga hijau yang tidak dapat digunakannya untuk menunjukkan bagaimana anak buahnya dapat diberi penghargaan oleh tindakan sebagai panutan yang baik. Ma Hongyun memperoleh gu relik tembaga hijau yang paling dibutuhkannya, mencapai peringkat 2 alam dalam satu malam. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kutandingi. Chang Biao memikirkan hal ini dan mendesah pada misteri takdir. Dibandingkan dengan Ma Hongyun, Chang Biao memiliki titik awal yang jauh lebih tinggi. Dia memiliki sejumlah besar sumber daya yang diberikan kepadanya, tetapi meskipun demikian, Chang Biao membutuhkan waktu sekitar 10 kali lebih lama untuk naik ke peringkat 2. Bagaimanapun, gu relik tembaga hijau adalah gu alami. Mereka langka dan diproduksi di tempat acak. Berkat bangunan 88 yang sejati, Ma Yingjie memperolehnya sebagai hadiah. Anak muda ini, Ma Hongyun, telah makmur berkat Chang Sanyin. Sebelumnya, Chang Sanyin telah memerintahkan suku Chang dan suku Ge untuk menangkap beberapa Master Gu yang mencoba memanfaatkan situasi. Apa yang akan terjadi jika aku membocorkan informasi ini? Chang Biao merenung. Tidak, hanya Ma Hongyun, yang merupakan Master Gu tingkat 2, akan menjadi semut di mata Chang Sanyin. Dia masih terlalu lemah. Tidak ada gunanya melaporkannya. Lebih jauh lagi, Ma Yingjie tidak akan berurusan dengan Chang Sanyin hanya karena Ma Hongyun yang mungil ini. Kita harus terus merencanakan dan menunggu ini. 45 menit kemudian, bukit pasir itu bersorak-sorai. Kemenangan, kemenangan. Tidak mudah, akhirnya kita berhasil. Aku ingin tahu apa hadiah untuk ronde ini. Banyak tatapan penasaran tertuju pada Chang Biao, Pan Ping, Ma Yingjie, dan yang lainnya. Setelah melewati ronde ini, lubang Chang Biao dan yang lainnya tiba-tiba memiliki banyak cacing gu baru. Di antaranya adalah gu jendela timur yang menyimpan informasi. Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Chang Biao, Pan Ping, dan Ma Yingjie memeriksa informasi ini dan saling memandang. Ekspresi mereka berbeda-beda. Kalau dipikir-pikir hadiahnya adalah jurus pembunuh jalur kekuatan, menurut deskripsi, kekuatan jurus pembunuh ini fenomenal. Bab 577, Tuan Muda, selamatkan aku. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bam, sebuah siluet melesat seperti kilat, 6 lengan seperti meriam berat yang menghancurkan kepiting helm besar hingga mati. Seketika, darah segar menyembur di ruang rahasia ini saat anggota tubuh beterbangan kemana-mana. Hahaha, Pan Ping menyisir rambutnya yang berantakan, tertawa keras saat mengabaikan darah dan bangkai di tanah. Hebat, menakjubkan.
Jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6 ini sungguh menakjubkan. Menggunakan tubuh zombie untuk menghindari kebutuhan latar belakangku yang tidak memadai di jalur kekuatan, jadi meskipun kultivasiku yang ringan di jalur kekuatan, aku masih bisa menggunakannya. Mata Pan Ping bersinar terang saat dia berbicara pada dirinya sendiri, merenungkan jurus pembunuh itu. Dia lahir dari jalur iblis, dia kekurangan sumber daya dan tidak memiliki cukup kreativitas, jadi dia tidak pernah memiliki jurus pembunuh. Namun, seseorang tidak perlu tahu cara memasak untuk bisa makan. Setelah berkelana di dataran utara selama bertahun-tahun, visi Pan Ping telah berkembang dan dia tahu bahwa jurus pamungkas, Raja Zombie Surgawi berlengan 6, ini benar-benar memiliki apa yang ada dalam deskripsinya, kekuatan yang tak tertandingi. Selama aku memiliki ini, peluangku untuk berhadapan dengan Raja Serigala akan lebih tinggi 10%. Raja Serigala memiliki jurus pamungkas jalur kekuatan, tetapi aku juga. Raja Serigala, jangan sombong, suatu hari, aku akan membalas semua penghinaan yang kau timpakan padaku 10 kali lipat. Pan Ping menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan kebencian. Pada saat yang sama, Chang Biao juga menguji jurus pamungkas ini. Seperti yang diharapkan dari hadiah dari bangunan 88 yang sejati, jurus pamungkas ini terlalu kuat. Kekuatan jurus pamungkas itu juga sangat mengejutkan bagi Chang Biao. Jika aku harus menyebutkan kekurangannya, itu adalah penampilannya yang terlalu jelek dan jahat. Chang Biao menatap cermin dengan tatapan gelap. Chang Biao di cermin itu berkulit hijau keabu-abuan, taring tumbuh dari mulutnya dan matanya berwarna kuning. Rambutnya hijau kemerah-merahan yang acak-acakan, terlihat sangat mengerikan. Terutama keenam lengan mengerikan di punggungnya, bentuk dan ukurannya berbeda-beda, masing-masing tampak kejam dan membuat orang merinding saat melihatnya. Pan Ping berasal dari jalur iblis, ia sering kekurangan sumber daya dan hidup dalam kondisi yang mengerikan. Dengan bertahan hidup sebagai tujuan utamanya, ia tidak peduli dengan penampilan atau citranya. Namun Chang Biao berbeda, ia lahir di suku Chang, ia seperti bangsawan, sosok yang terhormat di jalur yang benar, ia mencintai penampilannya dan mengutamakan reputasinya. Jika ia menunjukkan penampilan ini kepada orang-orang, ia akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Namun, meskipun bentuk ini jelek, aku hanya bisa menggunakan ini saat berhadapan dengan Chang Sanyin. Memikirkan Fang Yuan, Chang Biao telah mengambil keputusan. Sejujurnya, jurus ini cukup mirip dengan jurus pamungkas jalur kekuatannya. Jurus pamungkasnya menciptakan 4 lengan di punggungnya, jika digabungkan dengan lengan aslinya, totalnya akan ada 6. Sementara itu, jurus pamungkasku menciptakan 6 lengan, totalnya akan ada 8. Ini perbedaan dalam penampilan, tetapi juga menunjukkan bahwa jurus pamungkasku lebih kuat darinya 1 tingkat. Chang Biao menilai dalam hatinya, kesannya terhadap jurus pamungkas Fang Yuan masih sama dengan yang ada di kontes Istana Kekaisaran. Tiba-tiba, Chang Biao mendapat inspirasi, dia menebak ini benar-benar kebetulan. Kedua jurus pamungkas itu sangat mirip, mungkin, versiku adalah versi asli, dan apa yang didapat Chang Sanyin secara kebetulan hanyalah versi sisa yang diwariskan keluar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia memastikan tebakannya. Chang Sanyin sudah menjadi ahli perbudakan, dengan bakatnya di jalur perbudakan, bagaimana mungkin dia juga memiliki bakat seperti itu di jalur kekuatan. Hehehe, di masa depan saat aku menyingkirkannya, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia buat saat melihat jurus pamungkasku. Aku sangat menantikannya. Berpikir demikian, bibir Chang Biao melengkung membentuk senyum. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang dan memberitahu dia bahwa Pan Ping telah tiba. Pikiran Chang Biao tergerak dan dia tahu apa maksud Pan Ping. Dia memerintahkan bahwa dia ke ruang belajarku, berikan dia teh yang enak, aku akan segera ke sana. Karena dia sedang menguji jurus pamungkas, pakaian Chang Biao compang-camping. Setelah berganti pakaian, dia datang ke ruang belajar dan melihat Pan Ping sedang meneguk teh yang disajikan kepadanya. Sungguh sia-sia tehku yang enak. Chang Biao mencibir dalam hatinya, sebelum menangkupkan tinjunya dan berseru, "Saudara Pan, kamu tampak sangat bahagia hari ini, apakah ada kemajuan dalam pengujian jurus pamungkas?" "Hahaha, Saudara Chang, benar, memang begitu. Jurus pamungkas ini sungguh luar biasa." Pan Ping tertawa terbahak-bahak sebelum mengganti topik, namun, ada beberapa masalah dengan jurus pamungkas ini. Saya mengujinya 3 kali, dan setiap kali setelah saya mengakhiri transformasi, saya akan merasakan sakit yang luar biasa di daerah perut saya.
Bahkan, rasa sakitnya semakin parah semakin sering saya menggunakannya. Apakah ini reaksi balik dari jurus pamungkas? Oh, Chang Biao mendengar ini dan tatapannya terfokus. Gejala saya berbeda dari Anda. Anda sakit perut sementara saya merasa pusing, bahkan tuli dan buta sementara. Saya akan menemui Anda untuk membahas masalah ini. Keduanya membicarakan masalah tersebut, tetapi mereka tidak memperoleh wawasan apapun. Mereka bukanlah ahli dalam jalur kekuatan maupun ahli pemurnian. Apa yang mereka sebut diskusi hanya berdasarkan eksperimen mereka sendiri. Mereka tidak dapat sampai ke akar masalahnya. Pan Ping menyarankan, ada 3 orang lain yang menyelesaikan ronde bersama kita. Mengapa kita tidak mengundang mereka juga untuk membahas masalah ini? Hubungan dibangun melalui interaksi, begitu hubungan kita membaik, kita dapat mengundang mereka untuk bergabung dengan aliansi pembunuh serigala. Pan Ping bersikeras merekrut lebih banyak anggota ke dalam aliansi mereka. Chang Biao tertawa sambil berkata samar-samar, saya sudah punya rencana untuk ini akan berlaku dalam beberapa hari ke depan. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. 1000 li jauhnya dari Istana Suci. Di hutan yang rimbun dan hijau, sekelompok Master Gu dengan hati-hati bergerak maju. Krek, dengan suara ringan dan renyah, Ma Hongyun secara tidak sengaja menginjak ranting. Gerakan semua orang terhenti, mereka mengarahkan tatapan marah dan ketakutan ke arahnya. Dasar bodoh, sudah berapa kali kami katakan padamu untuk memperhatikan apa yang kau injak, lihat ke bawah. Pemimpin kelompok itu menekan volume suaranya sambil menegur dengan mata terbuka lebar. Maaf, aku tidak bermaksud melakukan itu. Ma Hongyun segera meminta maaf. Diam, dasar idiot. Para Master Gu di dekatnya merasa cemas, orang-orang di dekat Ma Hongyun bahkan menutup mulutnya dengan cepat karena takut. Ekspresi pemimpin itu serius, dia cemas dan sedikit niat membunuh terpancar, kalian semua diam. Jika kalian memberitahu kelompok burung paruh besi, kita akan tamat. Kali ini kita di sini hanya untuk mencuri telur, kita akan mundur begitu kita melakukannya, aku akan membunuh siapapun yang merusak ini. Pemimpin itu adalah satu-satunya Master Gu tingkat 3 di sini, dia memiliki kekuatan terbesar dan tentu saja, otoritas. Mendengar kata-katanya, semua orang mengangguk cepat, termasuk Ma Hongyun. Pemimpin itu melihat sekeliling, tatapannya berhenti sejenak pada Ma Hongyun sambil menatapnya tajam, memutuskan dalam hatinya, begitu kita kembali, aku akan menendang idiot ini dari kelompok. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan tingkat 2? Aku pasti buta. Melihat betapa saling melengkapinya cacing Gu-nya, aku setuju untuk membiarkannya masuk ke dalam kelompok. Jika seorang Master Gu sebodoh ini, jadi bagaimana jika dia memiliki cacing Gu yang bagus? Petik 2. Tepat pada saat ini, terdengar suara yang menyerupai ombak di hutan. Sejumlah besar burung paruh besi mengepakkan sayap mereka saat mereka terbang ke langit dari cabang-cabang pohon. Para Master Gu yang melihat ini merasa bahwa mereka telah tenggelam ke dalam jurang es. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak, burung-burung itu waspada. Cepat lari. Ma Hongyun, ini semua salahmu, jika aku selamat dari ini, aku pasti akan membalas dendam padamu. Semua orang ketakutan dan cemas, beberapa marah. Tidak, burung-burung itu terbang ke selatan, bukan kami yang memberi. Tahu mereka, tampaknya ada orang lain yang menerima misi suku Chang. Pemimpin suku itu melihat situasi itu dan sangat gembira, berteriak tak terkendali. Semua orang mendengar ini dan melihat ke atas, melihat ini masalahnya, suasana hati mereka berubah. Selamatkan kami. Sekelompok Master Gu terbang cepat ke arah mereka. Melihat kelompok burung yang padat itu yang tertarik, mata Master Gu hampir keluar. Jangan datang. Pemimpin suku itu berteriak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu jika kau mendekat. Pemimpin, melihat pakaian mereka adalah suku Chang. Ma Hongyun berkata dengan ragu-ragu. Mata pemimpin suku itu terbuka lebar saat dia ingin menghajar orang ini, berteriak, dasar bodoh, apakah kau masih menginginkan hidupmu? Pergi selamatkan mereka jika kau ingin mati. Ma Hongyun memikirkan saat-saat ketika mereka menghadapi kelompok binatang pemimpin bumi. Dia hanya ingin mengingatkan Jiangdong, tetapi dia hampir terbunuh sebagai akibatnya. Jika bukan karena keberuntunganku, Ma Hongyun memikirkan hal ini dan menggigil, bertanya kepada pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin itu menggertakkan giginya,
melihat bahwa para Master Gu suku Chang tidak mendengarkan, bergegas mendekat dengan sengaja, dia menghentakkan kakinya, apa yang bisa kita lakukan? Berpencar dan lari. Semua orang berpencar sekaligus, karena Ma Hongyun linglung, dengan cepat memilih arah dan berlari menyelamatkan diri ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Tuan, itu Ma Hongyun, orang kepercayaan Ma Yingjie. Para Master Gu suku Chang yang melarikan diri mungkin terlihat menyedihkan, tetapi mereka semua berkepala dingin dan tidak takut. Pemimpin kelompok suku Chang adalah orang kepercayaan Chang Biao. Dia melihat sosok Ma Hongyun saat dia terkejut, apakah orang ini bodoh? Dia tidak menggunakan Gu gerakannya. Suku Chang sedang merencanakan, mereka secara alami mendapatkan semua detail tentang Ma Hongyun. Mereka tahu bahwa dia memiliki satu set lengkap cacing Gu peringkat 2 berkualitas tinggi. Aku akan tertangkap, sial, kenapa mereka begitu cepat? Mereka menggunakan gerakan Gu. Benar, aku juga punya gerakan Gu. Sambil berlari, Ma Hongyun menepuk dahinya sambil dengan cepat menggunakan gerakan Gu-nya, kecepatannya meningkat drastis. Dia akhirnya ingat, kenapa dia masih berlari ke arah kiri? Pemimpin itu terkejut. Dia tidak tahu bahwa Ma Hongyun memiliki indera arah yang buruk. Dulu ketika suku Fei sedang kacau, ayahnya mengorbankan dirinya untuk memberinya waktu untuk berlari, tetapi dia berlari dalam lingkaran dan kembali ke tempat yang sama. Karena tindakan Ma Hongyun, situasinya menjadi lebih serius. Pemimpin itu dengan cepat menginstruksikan, kamu, cepat kejar Ma Hongyun dan lindungi dia. Selain itu, minta Nona Changli untuk maju dan bersiap. Baik, Yang Mulia, meskipun para Master Gu suku Chang adalah para elit, gerakan acak Ma Hongyun seringkali menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Para Master Gu harus menarik perhatian kelompok burung sambil melindunginya. Mereka juga harus menghindari terdeteksi olehnya, itu adalah posisi yang sulit. Rencana mereka yang dijamin berhasil berakhir dengan mengorbankan beberapa elit. Selamatkan aku, Changli tergeletak di tanah, dia lemah dan tak berdaya, tampak sangat rentan. Pakaiannya robek, memperlihatkan bahunya yang memikat. Rambutnya berantakan dan dia tampak sangat menyedihkan, seperti kelinci yang ketakutan. Ma Hongyun berlari cepat. Dia melihat ke depan sambil berlari dengan putus asa, dia sama sekali tidak menemukan Changli. Changli tertegun, pada saat terakhir, dia bereaksi dan mengulurkan kakinya ketika Ma Hongyun hendak melewatinya. Plop, Ma Hongyun jatuh, tertelungkup, dia berbalik dan terkejut. Wanita yang cantik sekali, dia biasanya bodoh, tetapi dia juga pada usia yang tertarik pada gadis-gadis. Tuan muda, tolong selamatkan aku. Suara indah Changli membuat jantung Ma Hongyun berdebar kencang. Ma Hongyun menjawab dengan cepat, setelah beberapa kali meraba-raba, dia menggendong Changli dan berlari bab 578, hubungan melalui pernikahan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sehari kemudian, selama jamuan makan malam, seorang anggota suku terhormat menyelamatkan putriku, aku, Chang Biao, sangat berterima kasih. Cangkir pertama ini adalah bersulang untuk pemimpin suku Ma. Chang Biao mengangkat cangkir anggur. Ma Yingjie segera mengangkat cangkirnya dan dengan rendah hati menjawab, itu hanya pertemuan kebetulan. Aku tidak menyangka dia adalah putri kesayangan Tuan Chang Biao, ini adalah kehormatan Hongyun. Hahaha, Chang Biao tertawa terbahak-bahak dan meminum anggurnya. Ma Yingjie juga mengikutinya dan menghabiskan anggurnya. Ma Hongyun yang duduk di sampingnya telah menjadi tokoh utama seluruh jamuan makan saat ini dan puluhan tatapan tertuju padanya. Merasakan tatapan yang menyelidiki, ingin tahu, dan ragu-ragu ini, Ma Hongyun merasa sedikit tidak nyaman. Chang Biao dengan ringan meletakkan cangkir anggurnya dan mengisyaratkan Pan Ping yang ada di sampingnya, dengan matanya. Karena mereka telah berdiskusi dengan baik, Pan Ping memahami isyarat itu, dan menatap Ma Hongyun, junior yang berbudi luhur. Jika aku berbicara seperti itu, bukankah kau seperti pahlawan yang menyelamatkan si cantik? Aku, Ma Hongyun ragu-ragu, tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, dia juga tidak tahu bagaimana dia telah menyelamatkan Changli. Dia hanya khawatir tentang bagaimana cara melarikan diri dari burung-burung berparuh besi yang tak berujung mengejarnya. Situasinya sangat mendesak, bahkan jika dia telah menyelamatkan Changli, dia tidak banyak berpikir. Pan Ping menatap dengan mata terbuka lebar ke arah Ma Hongyun yang tampak seperti dia tidak akan mulai berbicara bahkan sampai sapi-sapi pulang ke kandang. Untungnya,
Chang Biao telah memperhitungkan sifat Ma Hongyun dalam rencananya dan pada saat ini, tatapannya beralih ke seseorang di perjamuan itu. Orang ini segera berdiri dan datang ke tengah, menangkupkan tinjunya ke arah Chang Biao. Tetua Chang Biao dan semua bangsawan, saya adalah salah satu orang yang terlibat dalam masalah ini dan untungnya saya dapat melihat seluruh situasi. Bangsawan Ma Hongyun murah hati dan rendah hati, tidak ingin mencari pujian dan menjadi sombong, tetapi saya tidak tahan tindakan heroik di kubur seperti ini, jadi saya mengumpulkan keberanian saya dengan minum untuk menceritakan kejadian itu kepada semua bangsawan. Mendengar kata-kata ini, semua orang tahu orang ini adalah seseorang yang pandai berbicara. Chang Biao mengangguk, Anda bisa berbicara. Orang ini berbicara dengan percaya diri, menambahkan banyak emosi dan berbicara dengan cara yang bergema dan menambah efeknya. Dia menceritakan dengan cara yang begitu hidup sehingga menggambarkan Ma Hongyun sebagai pahlawan yang menyendiri dengan pikiran yang teguh, dengan otak dan otot, tidak takut akan bahaya. Saat mereka mendengarkan narasinya, orang banyak bersorak dan memuji dari waktu ke waktu. Tatapan mereka ke arah Ma Hongyun juga mulai berubah, menjadi penuh hormat, hangat atau menghargai. Mata Ma Hongyun terbuka lebar saat dia mendengarkan kisah yang tampaknya seperti kisah surgawi ini. Dia merasa tidak percaya, apakah orang ini berbicara tentangku? Kapan aku menjadi begitu menakjubkan? Apakah dia mengira aku orang lain? Ada satu orang lagi yang tidak berani mempercayai ini, Ma Yingjie. Ma Yingjie adalah pemimpin suku Ma, pahlawan luar biasa dari generasi ini. Dia akrab dengan sifat dan karakter Ma Hongyun, bagaimana dia bisa tertipu oleh kata-kata indah ini? Dia tersenyum tipis di wajahnya, dan juga mengangguk pada waktu yang tepat, menatap Ma Hongyun dengan setuju, namun, pikirannya sedang dalam keadaan berpikir mendalam, jika misalnya, Ma Hongyun menyelamatkan Chang Li karena keberuntungan, tidak ada yang aneh tentang itu. Tetapi mengapa tetua Chang Biao mengirim orang palsu untuk menjelaskan semuanya kepada Ma Hongyun? Apa yang dia rencanakan? Dalam perjamuan ini, meskipun ada puluhan tamu terhormat, tetapi tokoh utama yang sebenarnya hanya dua orang, Chang Biao dan Pan Ping. Ma Yingjie dalam hati waspada. Suku Ma telah kalah dalam kontes istana kekaisaran, jatuh dari puncak kejayaan mereka. Tuan dan ayah Ma Yingjie tewas di medan perang, semua kesulitan dan kemunduran ini menyebabkan Ma Yingjie dengan cepat tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Diam-diam dia menebak rencana Chang Biao, tetapi di permukaan, dia bahkan tidak berkedip. Suku Ma saat ini sedang menurun, sementara suku Chang seperti matahari di langit siang karena Fang Yuan. Pan Ping meninggalkan jalan iblis dan beralih ke suku Hei, dan sekarang menjadi tetua eksternal suku Hei. Tidak peduli yang mana, mereka berdua bukanlah orang-orang yang dapat disinggung oleh suku Ma saat ini, Ma Yingjie saat ini. Bagus, bagus, bagus. Setelah orang itu selesai menceritakan tindakan heroik Ma Hongyun, Chang Biao berulang kali memujinya. Pahlawan memang muncul dari orang-orang muda. Chang Biao menatap Ma Hongyun, tidak henti-hentinya memuji. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sejak zaman dahulu, para pahlawan mencintai wanita cantik dan wanita cantik disandingkan dengan para pahlawan. Aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang, sejak putriku diselamatkan, dia menjadi pendiam dan pikirannya seolah melayang. Aku bertanya kepadanya tentang alasannya dan baru kemudian mengetahui bahwa hatinya berada di tempat lain, mengkhawatirkan pahlawan muda yang telah menyelamatkannya selama masa bahaya. Aku mengadakan perjamuan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku dan juga karena ini. Aula itu gempar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan kekaguman, iri hati, keterkejutan atau perasaan tidak yakin, beralih ke Ma Hongyun. Keberuntungan apa yang dimiliki anak ini? Dia benar-benar menerima bantuan nona muda suku Chang. Chang Li cantik dan menyenangkan, siapa yang mengira dia akan lebih menyukai anak bodoh seperti itu? Jika aku tahu ini lebih awal, aku juga akan pergi ke hutan burung paruh besi. Chang Li mungkin bukan putri kandung Chang Biao, tetapi dia telah mengasuhnya dan merawatnya sejak dia masih kecil. Dia selalu menerima cinta Chang Biao dan merupakan putri kesayangan tetua Chang Biao. Jika anak ini, Ma Hongyun, menikah dengan Chang Li, ayah mertuanya adalah Chang Biao. Seketika, suasana hati semua orang melonjak. Ma Yingjie dengan cepat bereaksi dari keadaan terkejutnya dan dengan cepat berpikir dengan beberapa kecurigaan, apakah ini alasan Chang Biao menghibur kita dengan sangat meriah? Meskipun ada kisah tentang kawin lari malam Susian, tetapi bukankah ini berjalan dengan sangat baik?
Bahkan ada hal-hal yang lebih baik yang akan datang. Di depan semua orang, Chang Biao mengeluarkan 2 relik baja merah Gu, yang baru terus-menerus menggantikan yang lama. Junior yang berbudi luhur adalah pahlawan muda di dataran utara kita tidak bisa membiarkannya tidak diberi penghargaan. 2 Gu relik baja merah ini adalah sedikit ungkapan terima kasihku kepada Sang Dermawan, terimalah. Keributan di aula semakin meningkat. Hah, Ma Hongyun segera melihat ke arah Ma Yingjie. Ma Yingjie mengangguk dan berkata, sambil tersenyum, kita tidak berani menolak hadiah dari senior. Hongyun, mengapa kamu tidak bersujud dan mengucapkan terima kasih? Ma Hongyun segera melangkah maju dan bersujud, terima kasih banyak atas hadiah dari Tuan Chang Biao. Chang Biao tertawa terbahak-bahak dan juga melangkah maju, secara pribadi meletakkan 2 Gu relik baja merah di tangan Ma Hongyun. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan ramah menepuk tangan Ma Hongyun dan bertanya, aku ingin tahu seberapa baik perasaan junior terhadap putriku. Ma Hongyun mengangkat kepalanya dengan wajah memerah, tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengeluarkan beberapa kata, Nona Chang Li cantik, sangat cantik. Hahaha, Chang Biao mendongakkan kepalanya dan tertawa, ini bagus, ini bagus. Junior yang berbudi luhur, silakan kembali ke tempat dudukmu. Mereka kembali ke tempat duduk mereka, dan terus menikmati jamuan makan. Jamuan makan berlanjut dari sore hingga larut malam, baru setelah itu tuan rumah dan tamu menikmati makanan mereka dan mulai berpamitan. Saat kerumunan bubar, masalah suku Chang menikahkan putrinya dengan anak laki-laki beruntung Ma Hongyun, juga menyebar kemana-mana. Pada hari kedua, Chang Biao kembali mengundang Ma Yingjie dan Ma Hongyun ke sebuah jamuan makan. Skala jamuan makan kali ini akan lebih kecil dan hanya beberapa orang yang diundang. Ma Yingjie menatap kartu undangan di tangannya dengan ekspresi serius. Setelah kembali, dia tidak tidur sepanjang malam dan merenungkan masalah ini. Kartu undangan kecil itu terasa sangat berat baginya. Dia meletakkan kartu undangan di atas meja dan memanggil pembantunya, pergilah, panggil Ma Hongyun untuk menemuiku. Pelayan itu segera menerima perintah itu dan ketika dia tiba di kediaman Ma Hongyun, Zhao Lianyun sedang memberi instruksi kepada Ma Hongyun, dasar bodoh, apa-apaan keberuntunganmu. Tapi masalah ini begitu bagus sehingga malah terasa hampa. Kurasa ketua suku Ma Yingjie pasti akan meneleponmu untuk menanyakan hal ini. Saat itu, jelaskan semuanya dengan jelas dan terperinci, jangan sembunyikan detail sekecil apapun. Baiklah, Ma Hongyun segera setuju. Petik 2. Juga, mata besar Zhao Lianyun menoleh, bukankah Chang Biao menghadiahimu 2 Gu peninggalan baja merah? Saat kau bertemu dengan ketua suku, berikan 2 Gu ini padanya. Apa? Mata Ma Hongyun terbuka lebar saat dia berteriak, ini adalah sesuatu yang kupertaruhkan nyawaku dan kuperoleh dengan susah payah. Dan itu semua adalah hadiah dari Tuan Chang Biao, aku akan segera naik ke peringkat 2 tingkat atas setelah menggunakannya. Ini adalah barang-barang yang sangat bagus. Dasar bodoh. Zhao Lianyun menendang kaki Ma Hongyun dengan marah. Ma Hongyun langsung memegangi kakinya yang kesakitan, mengapa kau menendangku? Zhao Lianyun memutar matanya dan dengan tidak senang menegur, apa yang kau mengerti? Bahkan jika kau menjadi tingkat 2 tingkat atas, apa gunanya dengan keterampilanmu? Apa dasar bagi kita untuk bisa berdiri? Itu bukan kultivasi tingkat 2-mu, tetapi persahabatan dengan pemimpin suku Ma Yingjie. Bagaimana kau bisa naik ke tingkat 2? Itu karena pemimpin suku Ma Yingjie memberimu 3 Gu relik tembaga hijau. Memberikan Gu relik baja merah adalah ungkapan kesetiaan. Apakah kau pikir pemimpin suku akan menggelapkan Gu relik baja merahmu? Dia tidak bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, jadi dia pasti akan menerimanya lalu mengembalikannya padamu lagi. Karena dia akan menerimanya, mengapa dia mengembalikannya padaku lagi? Ma Hongyun bertanya dengan ragu. Bodoh. Zhao Lianyun memutar matanya lagi, suku Ma telah menurun, jumlah anggota suku sangat sedikit sementara ada banyak hal yang harus dilakukan. Seluruh suku hanya memiliki satu tetua peringkat 3, Ma Yuliang, dan dia sekarang cacat. Ma Yingjie baru-baru ini mengambil posisi pemimpin suku dan tidak memiliki bawahan yang dapat digunakan. Dia ingin menghidupkan kembali suku dan akan mencari bakat untuk dibina menjadi pembantu yang dapat dipercaya. Meskipun kamu dulu bermarga Fei, sekarang kamu bermarga Ma, dan kamu pernah menjadi kepala pelayan Ma Yingjie.
Ma Yingjie tahu segalanya tentangmu dan akan merasa nyaman dalam memanfaatkanmu dibandingkan dengan orang lain. Kamu akan menunjukkan kesetiaanmu dengan menawarkan cacing gu, dia pasti akan senang dan menerima cacing gu milikmu, ini karena dia mengakui kesetiaanmu. Tetapi Ma Yingjie bukanlah seorang guru yang picik dan kikir, menerima cacing gu milikmu hanya sebagai isyarat dan dia pasti akan mengembalikannya kepadamu. Mengapa? Karena dia ingin memberikan contoh, yang dapat dipelajari oleh para anggota suku dan didorong untuk meniru kesetiaanmu. Aku yakin, dia tidak hanya akan mengembalikan gu relik baja merah milikmu, dia bahkan akan menambahkan lebih banyak hadiah. Meskipun kemampuanmu tidak memadai, kamu memiliki kesetiaan. Ini disebut membeli tulang kuda dengan 1000 emas satu. Ma Hongyun bingung, apa itu membeli tulang kuda dengan 1000 emas? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. Lakukan saja apa yang aku katakan dan itu pasti akan menguntungkanmu. Ma Hongyun setuju sambil menggaruk kepalanya. Keduanya baru saja mencapai kesepakatan ketika pelayan Ma Yingjie datang berlari untuk memanggil Ma Hongyun. Ma Hongyun mengikuti kata-kata Zhao Lianyun dan menawarkan 2 gu relik baja merah. Namun berbeda dari perkiraan Zhao Lianyun, Ma Yingjie menerimanya tetapi tidak mengembalikannya kepada Ma Hongyun. Setelah Ma Hongyun kembali, dia mulai mengeluh tanpa henti kepada Zhao Lianyun. Mungkinkah perkiraanku salah? Zhao Lianyun juga merasa ragu bab 579, Wakil Tetua. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di malam hari, Ma Yingjie mengajak Ma Hongyun ke perjamuan suku Chang. Ketika perjamuan berakhir, Chang Biao mendesak Ma Yingjie untuk tinggal dan berbicara di ruang belajar sambil membiarkan Chang Li menjamu Ma Hongyun. Aku ingin tahu wawasan apa yang mungkin dimiliki pemimpin suku Ma tentang Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Setelah berdiskusi, Chang Biao mengubah pokok bahasan ke jurus pamungkas. Akan tetapi, Ma Yingjie belum menguji jurus pamungkas itu, dan berkata terus terang, aku adalah seorang ahli jalur perbudakan dan tidak berafiliasi dengan jalur kekuatan. Aku cukup kecewa karena hadiah melewati ronde ke-89 adalah jurus pamungkas ini. Aku berencana untuk menjual jurus pamungkas ini, jadi belum mengujinya. Apa yang terjadi? Chang Biao tercengang, melirik Pan Ping di sebelahnya. Keduanya tidak menduga situasi ini, tetapi sebenarnya itu masuk akal. Ma Yingjie berbeda dari mereka, dia memiliki warisan jalur perbudakan yang konkret dan komprehensif. Gurunya, Ma Zun, mengandalkan warisan ini untuk membuat nama dan menjadi penguasa suatu wilayah. Warisan ini juga berisi jurus pamungkas. Selain itu, Ma Yingjie masih memiliki jurus pamungkas yang kuat dari Dewa Gu Gunung Bersalju, Roh Kuda Naga. Dia belum menguasai jurus pamungkas ini, mengapa dia harus mengolah jurus pamungkas dari jalur lain? Dia telah mengolah jalur perbudakan sejak muda, dan selama dia mengolahnya dengan benar, dia bisa menjadi penguasa suatu wilayah dan menghidupkan kembali sukunya. Mengolah jalur sampingan justru akan membagi energinya. Sejak zaman kuno, Master Gu memprioritaskan satu jalur, dan sangat sedikit yang mengolah 2 jalur. Membagi energi dan terus bergerak maju mundur hanya akan menghasilkan tidak ada hasil di kedua ujungnya. Fang Yuan dapat mengolah jalur ganda karena akumulasi pengalaman hidupnya sebelumnya. Ma Yingjie juga harus mengelola urusan suku dan tidak memiliki energi ekstra untuk mengolah beberapa jurus pamungkas jalur kekuatan. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku dan saudara Pan Ping telah menguji jurus pamungkas ini. Kekuatannya mencengangkan dan luar biasa. Sebaiknya kita katakan yang sebenarnya kepada pemimpin suku Ma. Saat mengatakan ini, Chang Biao berhenti sejenak, mempertimbangkan kata-katanya sambil agak ragu-ragu. Dia menatap Ma Yingjie dengan tatapan tulus dan berkata dengan terkejut, aku ingin meminta pemimpin suku Ma untuk merahasiakan jurus pamungkas ini dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Menyebarkannya keluar berarti hadiah karena menyelesaikan ronde akan diterima oleh orang lain. Chang Biao sengaja berbicara mengelak, Ma Yingjie pintar karena dia tiba-tiba mengerti segalanya. Jadi begini, Chang Biao dulunya adalah pemimpin suku Chang, sekarang dia hanya seorang tetua agung dan pemimpin suku adalah anak angkatnya Chang Jiyu, dan pengambil keputusan sebenarnya adalah Raja Serigala Chang Sanyin. Chang Biao memperoleh jurus pamungkas ini dan ingin merahasiakannya. Ini adalah praktik normal para Master Gu. Namun ada masalah, jika Chang Sanyin mengetahui hal ini dan memintanya, dia pasti harus menyerahkannya. Ma Yingjie mengamati ekspresi dan intonasi Pan dan Chang,
dan tahu bahwa Raja Zombie Surgawi berlengan 6 benar-benar jurus pamungkas yang luar biasa. Manusia itu egois, siapa yang rela menyerahkan harta yang begitu berharga tanpa tujuan? Ma Yingjie mengerti maksud ini. Melihat tatapan Ma Yingjie berkedip, Chang Biao melanjutkan, aku sudah berbicara dengan yang lain, pemimpin suku Ma bisa tenang. Kita masih membutuhkan kekuatan pemimpin suku Ma untuk babak selanjutnya. Hehehe, ekspresi Ma Yingjie berubah serius, Tuan Chang Biao melebih-lebihkan, kemampuan saya terbatas, saya beruntung bisa bekerja sama dengan semua ahli, sehingga situasi saling menguntungkan. Saya setuju masalah ini diselesaikan seperti yang dikatakan Tuan Chang Biao. Mendengar jawaban Ma Yingjie, Chang Biao dan Pan Ping tersenyum. Tuan apa, pemimpin suku Ma bisa memanggil saya dengan nama saya begitu saja. Pan Ping melihat kesempatan itu, dan segera mencoba untuk mempererat hubungan mereka. Pan dan Chang ingin menarik Ma Yingjie ke faksi mereka sementara Ma Yingjie juga ingin mengandalkan bantuan suku Chang dan suku Hei untuk mengembangkan sukunya. Ketiganya berusaha keras untuk saling menjilat, memanggil satu sama lain sebagai saudara. Ketiganya berdiskusi di ruang belajar hingga larut malam, saling bergaul. Saat itu hampir tengah malam, ketiganya berpisah setelah mengatur pertunangan Ma Hongyun dan Chang Li. Rencana saudara Chang sangat bagus. Dengan hubungan pernikahan ini, Ma Yingjie akan terikat dengan saudara Chang, dan ketika kita berhadapan dengan Raja Serigala nanti, dia pasti akan membantu. Setelah menutup pintu, Pan Ping tertawa terbahak-bahak. Namun, Chang Biao menggelengkan kepalanya sedikit, Ma Yingjie bukan orang yang mudah dibodohi. Dia tahu kapan harus tunduk dan patuh, dan pada saat bahaya, dia pasti akan membuat keputusan cepat. Sekarang masih belum saatnya untuk merekrutnya, tetapi selama kita terus berhubungan baik dengannya dan memberitahu orang-orang tentang hubungan dekat kita, dan memberikan beberapa sumber daya untuk mendukung Ma Hongyun itu, kita akan dapat meningkatkan kendali kita atas suku Ma. Dan ketika kita menyatakan perang terhadap Chang Sanyin di masa depan, selama Chang Sanyin mengakui suku Ma sebagai musuh, Ma Yingjie tidak akan punya pilihan selain naik ke kapal kita untuk melindungi sukunya. Pada malam hari di tanah yang diberkati pengadilan, kekaisaran, cahaya perak yang terang dan hangat bersinar di tanah. Di dalam kereta, Ma Yingjie dan Ma Hongyun duduk berhadapan. Hongyun, kau benar-benar pria yang beruntung, benar-benar menarik perhatian Nona Chang Li. Hehehe, aku sudah membuat keputusan dengan Tuan Chang Biao, hari pertama bulan depan akan menjadi hari perayaan untukmu dan Chang Li. Ma Yingjie berkata sambil tersenyum. Ma Hongyun sama sekali tidak menduga berita ini, dan tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Aku telah melihat kesetiaanmu, bagus, ini adalah hadiahmu. Ma Yingjie menepuk bahu Ma Hongyun sambil mendesah dengan emosi saat dia mengeluarkan 3 gu relik baja merah dari lubangnya. Ini, Ma Hongyun tercengang, dan dengan bingung menerima 3 gu relik baja merah. Kau akan menikah dengan Nona Chang Li, jika kau tidak memiliki kekuatan dan status, bukankah itu akan melemahkan nama suku Maku? Kau dapat naik ke tingkat puncak peringkat 2 dengan 3 gu peninggalan baja merah ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk naik ke tingkat 3 dengan bakatmu. Sekarang aku akan mengangkatmu sebagai wakil tetua dan tugasmu adalah menangani berbagai urusan suku. Ma Yingjie berseru. Mata Ma Hongyun terbuka lebar, menatap pemimpin suku Ma dengan ekspresi tercengang. Baginya, kejutan ini benar-benar terlalu berat dan terlalu tiba-tiba. Ma Yingjie sengaja tampak serius, kau masih tidak berlutut dan berterima kasih padaku. Pikiran Ma Hongyun kacau, tetapi tubuhnya tanpa sadar berlutut di tanah, terima kasih Tuan telah mempromosikanku. Ya, bekerja dengan baik. Ma Yingjie menyemangati dengan beberapa kalimat, namun pikirannya tertuju pada hal yang berbeda. Raja Zombie Surgawi berlengan 6, jurus pamungkas ini tampaknya sangat kuat. Karena jurus ini dianggap sangat penting oleh Pan dan Chang, dan juga tidak memerlukan terlalu banyak pencapaian dalam kultivasi jalur kekuatan, bagaimana kalau aku mencobanya juga? Gedung 88 yang sejati, ruang kendali pusat. Transformasi tinta, tatapan Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam saat dia berteriak pelan dan menekan tangannya. Seketika, semua jenis cacinggu berhamburan turun seperti hujan dari udara, dengan cepat bercampur satu sama lain saat jatuh. Saat mereka mendarat di meja pasir, mereka telah berubah menjadi tetesan cairan tinta.
Cairan tinta dengan cepat terkumpul dan menutupi seluruh permukaan meja pasir sekali lagi sebelum segera menemukan cacat. Cairan itu kemudian berubah menjadi pusaran air dan menyatu. Kehendak Mo Yao dalam benak Fang Yuan berkomentar puas saat melihat ini. Bagus, sekarang kau telah menjadi ahli dalam teknik penyempurnaan yang kuajarkan padamu, mandi. Dengan metode ini, kau dapat mempercepat proses penyempurnaan Gu setidaknya 30% dan meningkatkan kualitasnya hingga 20%. Tidak ada lagi yang dapat kuajarkan kepadamu tentang metode ini sekarang. Kau hanya perlu mengingat bahwa esensi mandi terletak pada kecepatan. Namun, kau tidak bisa hanya melakukannya dengan cepat, kau harus mencurahkan seluruh konsentrasimu selama seluruh proses. Jadi, metode ini tidak dapat digunakan terlalu sering. Jika kau menggunakannya melebihi batas, kau akan merasa linglung dan pusing dalam kasus kecil, menyebabkan penyempurnaan Gu gagal, dan dalam kasus serius, jiwamu dapat terluka, kau dapat mengalami kehilangan ingatan dan kau mungkin menjadi gila. Penyempurnaan Gu memiliki bahaya dan tidak lebih aman daripada pertempuran yang intens. Fang Yuan sudah mengetahui hal ini, ia mendengarkan arahan Mo Yao sambil secara metodis melemparkan token pemilik ke dalam pusaran tinta. Dalam sekejap, cairan tinta habis sepenuhnya dan token pemilik perlahan terbang sebelum mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Fang Yuan mengamati token pemilik yang sekarang sudah memiliki 5 sisi. Ini berarti transformasi tinta telah dilakukan 5 kali. Aneh, Fang Yuan jarang menggunakan batu esensi abadi dan seharusnya hanya dapat menggunakan transformasi tinta sekali lagi. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk 3 kali tambahan setelah itu? Setelah Fang Yuan mendapatkan token pemilik satu sisi, otoritasnya meningkat dan dia dapat mempelajari isi hadiah untuk setiap putaran satu lantai gedung 88 yang sejati melalui token pemilik satu sisi. Fang Yuan tidak ragu-ragu dan langsung memilih satu lantai. Lantai ini adalah lantai ke-7. Token pemilik satu sisi dapat memungkinkan Master Gu untuk mengendalikan satu lantai gedung 88 yang sejati. Lantai ke-7 telah ditembus ke babak ke-89 melalui upaya kolektif Master Gu. Jadi mengapa Fang Yuan memilih lantai ini daripada yang lain? Itu karena hadiah untuk babak ke-89 ini adalah 5 batu esensi abadi. Fang Yuan diam-diam menggunakan token pemilik untuk menguasai lantai ini. Chang Biao, Pan Ping, Ma Yingjie dan yang lainnya melewati ronde tersebut, dan Fang Yuan mampu diam-diam mengambil 5 batu esensi abadi, mengirimkan versi yang diturunkan dari Raja Zombie Surgawi berlengan 6 ke dalam lubang semua orang sebagai hadiah. Raja Zombie Surgawi berlengan 6 yang asli menggunakan Gu kekuatan pinjaman sebagai intinya, 6 Gu zombie terbang besar sebagai tulang punggung dan banyak cacing Gu lainnya sebagai pendukung. Melalui modifikasi oleh kehendak Fang Yuan dan Mo Yao, jurus pembunuh yang diturunkan menggunakan Gu penguasa sebagai intinya, yang sangat mengurangi kekuatannya. Meskipun Gu zombie terbang lainnya tidak diubah, Gu zombie kepala bumi lama digunakan sebagai ganti Gu yang dimodifikasi Mo Yao. Yang lebih penting, cacing Gu pendukung juga dimodifikasi dan beberapa cacing Gu seperti Gu niat ditambahkan untuk secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang penggunaan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 oleh Chang Biao, Pan Ping, dan yang lainnya. Dengan ini, tidak hanya memberi orang lain alasan untuk meragukan hadiah yang dirusak, tetapi juga membuat mereka menguji jurus pamungkas menggantikan Fang Yuan untuk menemukan area yang tidak mencukupi. Setengah bulan telah berlalu sejak hadiah jurus pamungkas dibagikan. Sudah waktunya untuk menangkap ikan di jaring. Bagaimana menurutmu? Fang Yuan menggunakan nada konsultasi untuk menanyakan keinginan Mo Yao. Mo Yao bergumam, tidak terlalu lama atau terlalu singkat, pertama-tama kita dapat mengambil 2 set dan melihat hasilnya. Fang Yuan menggenggam token pemilik 5 sisi, dan dengan perubahan pikirannya, dia menemukan 2 sosok yang dikenalnya di ronde ke-90 lantai ke-7. Mereka tidak lain adalah Chang Biao dan Pan Ping. Keduanya saat ini sedang berlari dengan cepat. Pan Ping berteriak kepada Chang Biao sambil berlari, sudah 7 hari sejak kita datang ke sini. Bahkan jika aliran waktu di sini lebih cepat daripada tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, menurut kecepatan kita seharusnya telah menempuh jarak yang tak terukur tetapi kita belum dapat melihat apapun selain dinding. Chang Biao yang berlari mengangguk, pakaiannya berkibar tertiup angin, di tempat ini. Kita tidak dapat terbang ke langit atau melarikan diri ke bawah tanah, kita hanya dapat bergerak di lorong-lorong ini di sepanjang dinding. Lorong-lorong di sini menyebar ke segala arah, kita telah melakukan perjalanan begitu lama tetapi belum menemukan satu monster pun. Jelas,
Ronde ini menguji kemampuan pengintaian dan pergerakan Master Gu. Ronde ini seharusnya menjadi labirin yang sangat besar. Keduanya menebak dengan benar, ronde ke-90 ini tepatnya adalah labirin. Dan seperti dugaan Chang Biao, ronde ini menguji kemampuan pengintaian dan pergerakan Master Gu. Tetapi Fang Yuan telah menguasai lantai ketujuh ini sekarang dan setelah dia menemukan keduanya, semuanya akan berbeda. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Lolongan serigala tiba-tiba bergema, sekelompok besar serigala punggung penyu muncul di depan. Serigala? Bagaimana mungkin ada sekelompok serigala di sini? Gerakan Pan Ping melambat, berteriak kaget. Ekspresi Chang Biao tenggelam, karena hubungannya dengan Fang Yuan. Hewan yang paling dibencinya sekarang adalah serigala. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fang Yuan akan mengendalikan ronde ini, dan berkata dengan suara muram, prioritas kita kali ini adalah menyelidiki. Sekarang setelah ada perubahan baru, kita harus melihat apa yang terjadi setelah membunuh serigala-serigala ini. Oke, Pan Ping mengangguk setuju. Keduanya bekerja sama dan mulai membunuh serigala-serigala itu. Awalnya, keduanya berada di atas angin bahkan sampai-sampai bisa disebut pembantaian, bagaimana mungkin serigala punggung penyu biasa menjadi tandingan mereka. Tetapi segera, spesies serigala lain mulai muncul terus-menerus di depan mereka, serigala merah, serigala air, serigala angin, dan seterusnya. Bahkan kelompok serigala yang bermutasi seperti serigala gila dan serigala bermata putih mulai bermunculan. Keduanya perlahan-lahan tidak mampu menahannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak kelompok serigala? Mungkinkah ronde ini juga menguji kemampuan Master Gu untuk bertarung? Ribuan Raja Serigala memasuki pertempuran bersama dengan banyak Raja Serigala, ekspresi Pan Ping dan Chang Biao berangsur-angsur berubah tidak sedap dipandang. Ronde ini sangat sulit, Pan Ping mendesah sedih. Di gedung 88 yang sejati, kesulitan terus meningkat saat seseorang melewati ronde, dengan ronde ke-90 hingga ke-100 menjadi yang paling sulit. Chang Biao menjawab, setelah beberapa saat, keduanya tidak dapat terus bertarung lebih lama lagi. Kami telah menyelidiki situasinya, ronde ke-90 tidak hanya memiliki labirin, tetapi juga kelompok serigala. Chang Biao menyimpulkan dengan suara berat. Kita punya tembok di kedua sisi, medannya sempit, kita sudah menahan kerumunan besar yang menyerang kita, apalagi yang bisa kita lakukan. Pan Ping mengerutkan kening, mari kita bicara setelah mundur. Chang Biao mendesah. Dia dan Pan Ping tidak memiliki garis keturunan matahari raksasa, dan telah menggunakan token tamu untuk memasuki gedung 88 yang sejati. Token tamu sangat berharga, jadi mereka harus menghabiskan banyak sumber daya setiap kali mereka masuk. Baiklah, Pan Ping sudah berpikir untuk mundur, dia melirik kelompok serigala dengan kebencian, binatang serigala terkutuk ini, akan ada hari ketika aku akan menginjak Raja Serigala kalian dan mempermalukannya. Hahaha, dia mengutuk dan bersumpah, Raja Serigala, yang dibicarakannya tentu saja merujuk pada Fang Yuan. Sesaat kemudian, tawa Pan Ping tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa keluar. Chang Biao yang berada di samping juga menemukan masalah serius ini. Keduanya telah menggunakan token tamu untuk memasuki menara dan dapat keluar hanya dengan satu pikiran. Mereka telah masuk dan keluar berkali-kali, dan sangat familiar dengan hal ini. Namun sekarang, lantai ini berada di bawah kendali Fang Yuan, token pemilik 5 sisi itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada token tamu. Keduanya seperti burung di dalam sangkar, terjebak dalam kesulitan. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Aku hanya memiliki 30% esensi purba yang tersisa. Pan Ping berteriak panik, ekspresi Chang Biao muram saat dia berteriak, tenanglah. Kondisinya sedikit lebih baik daripada Pan Ping dengan 50% esensi purba yang tersisa di celahnya. Namun, bahkan jika esensi purba mereka penuh, cepat atau lambat esensi itu akan habis di hadapan kelompok serigala yang tak ada habisnya ini. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi, bagaimana mungkin kita tidak bisa keluar dari menara ini? Babak ini aneh, yang mungkin sedang diuji adalah keberanian Master Gu. Kita tidak boleh bertindak pengecut. Chang Biao berpikir sejenak dan berteriak. Pan Ping mendengar kata-katanya, dan sedikit menenangkan pikirannya yang panik. Dia ingat bahwa memang ada babak-babak aneh yang tercatat dalam sejarah masa lalu, yang menguji tidak lain dari pikiran Master Gu. Seringkali dalam babak-babak ini, semakin pengecut Master Gu, semakin kuat monster yang harus mereka hadapi.
Pan dan Chang dengan paksa menenangkan diri, dan kemudian mencoba menerobos pengepungan kelompok serigala. Namun Fang Yuan mengendalikan babak ini dan berhasil melewati setiap sudut labirin. Dia memobilisasi kelompok serigala dengan sangat lancar, tidak peduli seberapa Pan dan Chang mencoba menerobos, akan selalu ada kelompok serigala yang mengepung dan memotong jalan mereka. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Binatang serigala terkutuk, lakukan jurus pamungkasku. Tanpa pilihan lain, Pan Ping menghabiskan hampir seluruh esensi purbanya untuk mengaktifkan jurus pamungkas, Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Ia berubah menjadi zombie berlengan 8, kekuatan tempurnya meningkat pesat, menciptakan gelombang yang bergejolak kemanapun ia bergerak. Para serigala menderita kerugian besar karena tidak ada yang mampu menahan serangannya. Chang Biao mengambil kesempatan berharga untuk mempertahankan esensi purbanya dengan mengikuti di belakang Pan Ping, dan mampu menghemat cukup banyak kekuatan. Situasi yang baik itu tidak berlangsung lama dan segera, esensi purba Pan Ping benar-benar habis. Chang Biao segera bergerak untuk menyelamatkannya. Di masa bahaya ini, kita perlu bekerja sama untuk memiliki harapan bisa lolos hidup-hidup. Beristirahatlah dan gunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba Anda, saya akan melindungi Anda. Chang Biao juga menggunakan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 dan melindungi Pan Ping dengan kuat. Dengan bantuan seperti ini di antara keduanya, mereka mampu menstabilkan situasi. 7-8 hari berlalu seperti ini, esensi purba Chang Biao dan Pan Ping benar-benar habis, tidak mampu lagi bertahan. Apakah aku akan mati di sini? Pan Ping meraung ke langit. Sialan, pasti ada jalan keluar, pasti. Chang Biao telah kehilangan sikapnya sebelumnya saat dia mulai berteriak dan meraung. Tepat pada saat putus asa ini, keduanya tiba-tiba melihat tumpukan besar batu purba di sudut depan. Batu purba, gunung batu purba seperti itu, aku tidak berhalusinasi, kan? Menemukan jalan keluar dari pintu kematian, keduanya gembira dan mengumpulkan semua keberanian mereka untuk membunuh jalan keluar. Situasinya kembali stabil saat mereka menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba mereka. Aku mengerti sekarang, ronde ini menguji ketahanan Master Gu. Teriak Chang Biao dengan kegembiraan liar. Jadi seperti itu, Pan Ping juga menyadari sesuatu. Keduanya begitu bahagia hingga tidak menyadari perubahan aneh pada tubuh mereka. Saat mereka mulai menggunakan Raja Zombie Surgawi berlengan 6, lebih sering, tubuh mereka kini menumbuhkan bintik-bintik zombie yang tidak dapat dipulihkan. Bukit batu purba ini cukup untuk bertahan selama 2-3 bulan. Pan Ping menerkam bukit batu purba itu, menangis terseduh-seduh. Cepat gunakan waktu ini untuk memulihkan Saripati Purba. Kita tidak bisa hanya duduk diam, harus ada bukit batu purba lainnya. Saat haus, kita bisa minum darah serigala, dan saat lapar, kita bisa makan daging serigala. Mungkin kita bisa melewati babak ini jika kita bertahan seperti ini. Mata Chang Biao bersinar terang. Petik 2, Saudara Chang, kau benar. Pan Ping berdiri dengan cepat, wajahnya memerah saat membayangkan adegan yang digambarkan Chang Biao. Babak ini sangat sulit, hampir seperti medan kematian mutlak. Pasti ada hadiah besar untuk melewatinya. Chang Biao menahan serangan kelompok serigala itu, sambil mendesah, akhirnya aku tahu mengapa kita bisa masuk tetapi tidak bisa keluar dari babak ini. Jika kita bisa dengan mudah keluar, bagaimana babak ini bisa menguji Master Gu? Sungguh disayangkan mereka berdua masih tidak tahu bahwa bukit batu purba ini sengaja diatur di sini oleh musuh besar mereka, Fang Yuan. Tujuannya adalah membuat mereka lebih banyak menggunakan jurus pamungkas, dan melanjutkan percobaan. Situasinya sepenuhnya berada dalam kendali Fang Yuan. Bahkan jika keduanya tidak mau menggunakan jurus pamungkas dan hanya menggunakan jurus mereka sendiri, Fang Yuan akan mengendalikan kelompok serigala untuk terus menyerang mereka, menciptakan situasi berbahaya di mana keduanya tidak punya pilihan selain menggunakan jurus pamungkas. Kekhawatiran Fang Yuan tidak perlu dalam hal ini. Saat kedua orang ini menggunakan jurus pamungkas, mereka mulai bergantung padanya, menggunakannya semakin sering. Dan dalam pertempuran berikutnya, mereka jarang menggunakan metode mereka sendiri. Saat bintik-bintik zombie mereka semakin padat dan memengaruhi mereka dengan serius, mereka pun tersadar. Namun, sudah terlambat. Aku tidak terima ini, mati di sini. Raja Serigala, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Pan Ping adalah orang pertama yang mati. Sebelum meninggal, ia mengutuk Fang Yuan. Beberapa hari kemudian,
Chang Biao juga meninggal karena kelelahan dalam pertempuran. Ia meninggal dengan sedih, bergumam pada dirinya sendiri saat hampir mati, keluar, di mana jalan keluarnya. Ia memiliki banyak kekhawatiran, terlalu banyak hal yang tidak dapat ia lepaskan. Aliansi pembunuh serigala baru saja dibentuk, rencana untuk memaksa Ma Yingjie bergabung baru saja dimulai, tetapi lebih dari itu, yang membuatnya paling tidak mau berdamai adalah putranya sendiri, Chang Jiyu. Sejujurnya, Chang Biao adalah orang yang menyedihkan. Demi reputasinya, dia tidak berani mengakui anak kandungnya sendiri dan hanya bisa mendengar Chang Jiyu memanggilnya, Ayah Baptis, Ayah Baptis. Meski begitu, dia tidak merasa aman dan untuk menutupinya lebih jauh, dia mengadopsi beberapa anak yatim piatu sebagai anak angkatnya. Di antara mereka adalah Chang Li. Dia telah berusaha keras, merendahkan diri sepanjang hidupnya, merencanakan begitu banyak hal, tetapi sekarang saat dia menghadapi kematian, tidak ada yang membuahkan hasil. Dia tidak berdamai, penuh penyesalan dan kekesalan, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Aku benar-benar ingin mendengarnya memanggilku ayah. Pada saat kematian ini, pikirannya yang intens meledak sebagai suara sedih dan menyesal, meninggal bersama cahaya hidupnya. Gerakan pembunuh itu diaktifkan 2311 kali, meskipun dia kelelahan karena kematian, alasan utama kematiannya adalah akumulasi energi zombie di tubuhnya. Fang Yuan muncul di samping mayat Chang Biao dari udara tipis. Dia tersenyum tipis, percobaan itu telah mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi dia menemukan masalah. Bahkan jika jurus pamungkas digunakan setiap saat, jurus itu tidak dapat melampaui batas waktu tertentu, tetapi sebaliknya semakin sering digunakan, energi zombie dalam tubuh akan terakumulasi hingga menyebabkan kematian Master Gu. Baik Pan Ping maupun Chang Biao, mereka berdua mati karenanya. Fang Yuan mengeluarkan cacing Gu dari mayat keduanya dan menyimpannya di kantong penyimpanannya. Ronde ini berada di bawah kendalinya, membuat Pan dan Chang mustahil untuk meledakkan cacing Gu mereka bahkan jika mereka mau. Chang Biao memiliki satu set cacing Gu jalur angin, semuanya berkualitas sangat baik. Cacing Gu Pan Ping juga tidak biasa, tetapi dengan lingkup dan modal Fang Yuan saat ini, mereka hanya dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Hanya Gu bilah tunggal itu yang memiliki nilai koleksi, membuat Fang Yuan melihatnya sejenak. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah penelitian, Fang Yuan berpikir dengan mata tertutup sambil menggenggam Gu jendela timur. Gu niat bermusuhan dapat memadatkan niat bermusuhan. Niat bermusuhan itu kuat dan ganas menyerbu seperti api, tetapi agak kurang fleksibel dan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan lama. Petik 2. Gu niat tajam dapat memadatkan niat tajam. Niat tajam sangat tajam seperti pedang dan tombak, namun dapat ditundukkan melalui taktik lunak dan sangat sulit untuk dipulihkan. Niat sembrono dapat memadatkan niat sembrono. Tidak ada yang tabu bagi niat sembrono dan dapat dengan mudah menyebar tanpa terkendali, tetapi sulit dikendalikan dan dapat dengan mudah melukai Master Gu. Gu jendela timur ini, yang dibeli Fang Yuan dari surga kuning harta karun, mencatat warisan jalur kebijaksanaan yang cukup utuh. Dia membayar semua tabungan kecilnya berupa batu esensi abadi untuk itu. Namun, itu sepadan, Fang Yuan memperoleh beberapa keuntungan setelah membacanya. Fang Yuan merenung, warisan ini mencatat 14 cacing Gu jalur kebijaksanaan dengan 6 yang menyentuh aspek niat, Gu niat bermusuhan, Gu niat tajam, Gu niat sembrono, Gu niat berubah, Gu niat dingin, dan Gu niat kacau. 3 yang pertama digunakan untuk memadatkan kemauan, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jalur kebijaksanaan adalah yang paling misterius di antara jalur Master Gu, sangat luas dan mendalam. Itu berasal dari Star Constellation Immortal Venerable dan telah ada sejak era kuno jauh. Master Gu yang mengolahnya sangat sedikit jumlahnya, tetapi masih ada dan diwariskan hingga hari ini, tidak pernah menurun. Lalu, apa yang diklasifikasikan sebagai kemauan Mo Yao, niat bermusuhan, niat tajam, atau niat sembrono? Fang Yuan meneliti kemauan ini untuk berjaga-jaga dan menghadapi bahaya tersembunyi yang sangat besar di benaknya. Niat bermusuhan itu ganas bagaikan api, niat tajam itu tajam bagaikan tombak, niat sembrono itu flamboyan dan sulit dikendalikan, tetapi keinginan Mo Yao itu misterius bagaikan lautan, tersembunyi dan tidak jelas. Dari konfrontasi yang kulakukan dengannya, rasanya seperti aku tidak mampu menunjukkan kekuatanku, seperti meninju kapas. Fang Yuan dengan hati-hati menganalisis dan menyadari bahwa keinginan Mo Yao tidak termasuk dalam daftar ini.
Warisan yang telah dikumpulkannya ini hanyalah sebagian kecil dari jalur kebijaksanaan, pasti ada banyak cacinggu jalur kebijaksanaan lainnya. Sepertinya aku masih perlu terus mengumpulkan informasi tentang jalur kebijaksanaan. Fang Yuan mendesah dalam hati. Fang Yuan tidak dapat dengan mudah menggunakan metodenya untuk melawan keinginan Mo Yao karena dia tidak terbiasa dengan jalur kebijaksanaan, dan tidak mengetahui kartu trufnya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kamu akan lolos tanpa cedera melalui 100 pertempuran. Aku perlu menahan ini untuk saat ini, membuatnya terus berpikir dan melelahkan dirinya sendiri, sambil juga menggunakannya untuk membantu menjelajahi bangunan yang sejati. Tepat saat dia berpikir, keinginan Mo Yao muncul dengan sosoknya yang tidak jelas dalam pikiran Fang Yuan. Sudah selesai, Raja Zombie Surgawi berlengan 6 kali ini benar-benar sempurna. Tidak ada lagi faktor yang tidak cocok, Mo Yao berkata dengan nada lemah dan ekspresi lelah. Sepertinya dia sangat lelah karena semua pemikiran selama ini. Fang Yuan dalam hati senang, dan saat dia melihat gerakan pembunuh yang dimodifikasi, kebahagiaan tersembunyi ini berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan.